Waktu itu belum muslim, masih di Mekah. Tapi dalam hatinya bergelora, udah nggak bisa lagi nih, harus masuk Islam. Maka dia pun niat hijrah ke Madinah. Dia tidak tahu kalau Nabi SAW sudah keluar ini. Waktu dia keluar, dengan hikmah Allah dia melewati pasukan muslimin. Kan itu. Waktu dia lihat pasukan muslimin ada di hadapannya, dia melihat, tadinya karena ini sudah menjelang malam, dia nggak kenal siapa mereka. Tapi mereka mendengar, ya, mereka berbicara satu sama yang lain. Ini cara bicaranya umat Islam ini. Allah, Rasulullah, bahasa-bahasa ini bahasa muslimin. Maka dia pun masuk, bergabung. Waktu sempat ditahan, ya, pada saat itu sempat ditahan oleh pasukan pengaman dan itu dipimpin oleh Umar bin Khattab malam itu. Dan selalu Nabi SAW meletakkan Umar karena ketegasan di situ, ya, sebagai pimpinan keamanan lah. Maka Abbas mengatakan, hai Umar, saya akan bertemu dengan Rasulullah SAW karena ingin hijrah ke Madinah dan saya ingin masuk Islam. Dan Umar tahu kalau Abbas ini orang yang jujur. Maka dibawalah Abbas ketemu dengan Nabi SAW. Maka Abbas pun mengikrarkan syahadat dan Nabi SAW gembira. Para ulama mengatakan Abbas dimuliakan oleh Allah radhiyallahu anhu sebagai paman Nabi, berarti pengganti ayahnya. Kemudian juga jadi sahabat Nabi. Kemudian ya, sempat masuk Islam. Sisi yang lain sempat niat hijrah. Dan ulama sejarah mengatakan dialah orang terakhir yang hijrah dari Mekah. Karena setelah ini tidak ada lagi orang hijrah. Berarti pahala hijrah Mekah Madinah terakhir diambil oleh Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Abbas pada saat itu setelah syahadat, dia lihat jumlah pasukan muslimin. Dia keliling dengan Nabi SAW. Memang di Mekah dia sudah banyak dukung Nabi SAW gitu kan. Dia keliling Nabi SAW, melihatkan ini suku Sulaim, ini suku ini suku ini Muhajirin dan Ansar, banyak sekali. Dan pasukan yang paling kokoh, pasukan inti pasukan Muhajirin dan Ansar. Tidak terlihat kecuali mata mereka saja. Waktu mereka lagi duduk, nah Nabi SAW suruh bubar. Waktu itu mereka baru menancapkan kemahnya. Jadi masih utuh dengan pakaian perangnya. Maka Abbas bertanya, siapa mereka? Siapa mereka yang Muhammad? Nabi SAW jelaskan. Pada saat melihat Muhajirin dan Ansar ditanya, siapa mereka? Nabi SAW senyum. Gitu kan. Mengatakan mereka adalah orang-orang yang kau kenal, hai Abbas. Ini Muhajirin dan Ansar. Ya, mereka dengan kemahiran perangnya, gitu kan. Dengan bajunya, dengan luar biasa kokohnya tubuhnya dan seterusnya. Akhirnya Abbas melihat ini pasukan tinggal 4 mil dari Mekah. Seperti orang baru keluar pintu gerbang Mekah, jalan sedikit sudah ada pasukan besar. Sementara kota itu tidak tahu. Maka dia bilang pasti kalau pasukan ini masuk ke Mekah, binasa Mekah ini. Pada malam itu subhanallah dengan hikmah Allah juga, Quraisy lagi berkumpul untuk memusyawarahkan perkara dengan muslimin. Salah seorang dari mereka berkata, wahai Abu Sufyan, sungguh telah terputus berita karena sama sekali sudah berapa hari tidak ada satu orang pun yang datang dari Madinah. Karena kan Madinah ditutup, diblokir tadi. Nggak boleh ada yang keluar ke Mekah, kecuali pasukan ini. Pasukan pun tidak tahu kalau mereka akan ke Mekah. Terakhir Hatib bin Abi Balta'ah mengirim orang, ditangkap juga oleh Nabi SAW. Jadi tidak ada informasi dari Madinah. Biasanya masih sering ada lalang, maka masih ada orang yang bisa ditanya. Dan kita, kata mereka, sama sekali tidak mengetahui perkembangan. Sungguh kami khawatir muslimin telah siap-siap untuk menyerang Mekah. Ini bukan cuma siap-siap, sudah depan pintu gerbang ya. Lalu mereka berkata, wahai Abu Sufyan, pergilah lagi ke Madinah, temui Muhammad. Bila engkau menemui di sekitarnya terkumpul banyak pasukan, maka serahkan saja Mekah sebelum ia memasuki Mekah dengan kekuatan. Bila di sisinya Muhammad ada pasukan kecil, enggak usah menyerah. Dan kembali kepada kami beritakan supaya kami punya persiapan untuk menghadapinya. Itu di malam itu, yang pasukan muslimin sudah depan pintu gerbang mereka, baru mau mempersiapkan diri. Abu Sufyan pada saat itu mengatakan, baiklah, saya akan ke Madinah. Besok saya akan ke Madinah, besok. Malam ini saya akan keliling-keliling dulu. Dengan hikmah Allah, Abu Sufyan keluar sendirian dari pintu gerbang. Jalan di tempat jalannya Abbas tadi. Gitu kan. Dia lihat di depannya dia api unggun, kemah-kemah banyak, 10.000 orang. Banyak sekali, gitu kan. Mungkin bisa berapa kali lipat ya dari jumlah penduduk Mekah yang siap berperang pada saat itu. Abu Sufyan lalu bertanya-tanya, siapa mereka ini? Ada apa mereka berkumpul di sini? Waktu dia lagi sementara bertanya-tanya, dia menyelinap sana sini, tidak sengaja dia ketemu dengan pimpinan Khuza'ah. Hudzail bin Warqa radhiyallahu anhu yang tadi sempat ke Madinah kemudian balik lagi gitu kan.
Hudzail bin Warqa ini sudah dapat informasi, ada informasi Nabi kirimkan ke dia kalau pasukan akan keluar, dan sudah ada perhitungan kalau betul berarti malam itu pasukan muslimin sudah sampai. Dan ternyata betul dia lagi keliling nyari-nyari mana pasukan ini. Karena Nabi SAW belum kirim ke dia informasi. Dia lihat api unggun itu rame-rame. Dia dari satu sisi, Abu Sufyan dari satu sisi. Tengah-tengah sana pasukan gitu kan. Maka ketemu tidak sengaja. Lalu Abu Sufyan bilang, wahai Hudzail, siapa mereka ini? Hudzail waktu itu tahu kalau ini muslimin, tidak mungkin orang lain. Karena sudah ada kesepakatan janji pada saat itu. Maka pada saat itu pun Hudzail berkata, mungkin mereka sukuku, Khuza'ah. Kata Abu Sufyan, wahai Hudzail, kau pikir saya ini orang bodoh? Berapa jumlah pasukanmu dan berapa jumlah yang ada di depan mata kita ini? Enggak mungkin, gitu kan? Kalau begitu mungkin orang lewat Hawazim yang mau menyerang Madinah, katanya mau menyerang Madinah. Enggak mungkin. Hawazim enggak punya pasukan sebanyak ini. Gitu kan? Lagi mereka diskusi bicara begitu, Abbas radhiyallahu anhu yang baru masuk Islam, dia izin dengan Nabi SAW, ya Rasulullah, izinkan saya mau ke Mekah. Kata Nabi SAW, silahkan. Tapi ya Rasulullah, saya mau membawa unta anda. Kata Nabi SAW, pakailah. Dipakai. Niatnya Abbas ingin pulang, mau berbicara sama Abu Sufyan berdua. Di luar ini ada pasukan muslim, tidak usah kau melawan. Percuma. Gitu. Begitulah. Subhanallah ketemu di titik itu. Di tempat Abu Sufyan, sama lagi bicara sama Hudzail. Abbas lalu pada saat itu keluar. Ketemu di situ. Maka pada saat itu pun Hudzail ya, yang lagi bicara sama Abu Sufyan sama-sama melihat Abbas datang. Lalu mereka berkata, wahai Abu Fadl, kata waktu itu kebetulan waktu Abbas mendekat karena malam gelap tidak kedengaran, dia dengar pembicaraan antara Abu Sufyan sama Hudzail, dia tahu suara dua orang ini. Maka dia pun mendekat karena memang dia targetnya mau ketemu Abu Sufyan, tapi dengan hikmah Allah ketemu di situ. Maka Abbas pun mengatakan, wahai Abu Sufyan, dan Abbas ini suaranya keras sekali. Orangnya tinggi besar dan suaranya keras. Di antara cirinya radhiyallahu anhu, beliau itu kalau mau manggil pengembala kambingnya, dia enggak pergi padang pasir manggil. Dia dari depan rumahnya teriak, pulanglah sudah mau sore, suaranya sampai ke sana. Dia luar biasa orang yang jahur, suaranya sangat keras, gitu kan. Maka Abu Sufyan dengar suaranya Abbas, lalu dia mengatakan, wahai Abu Fadl, dari mana kamu ini? Apa informasimu? Maka Abbas memang karena targetnya mau ketemu, dia bilang, aku datang dari sisi Rasulullah SAW. Aku demi Allah sudah masuk Islam. Langsung dia bahasakan. Dan demi Allah, hai Abu Sufyan, Muhammad telah datang membawa seluruh Arab. Yang depan matamu ini pasukan muslimin. Demi Allah bila Muhammad membawa pasukan ini besok masuk ke Mekah, binasa Quraisy. Habis ceritanya. Ini bukan main-main. Kebetulan tadi kan waktu Abbas baru masuk Islam, dia kan sempat lihat keliling-keliling dengan Nabi SAW. Ini apa adanya, memang ini pasukan perang ini, bukan main-main. Ya, ini prajurit-prajurit pilihan. Abu Sufyan tahu siapa Abbas. Abbas tidak pernah bohong radhiyallahu anhu. Orang yang jujur, masya Allah. Maka Abu Sufyan pun percaya. Lalu dia mengatakan, apa saranmu wahai Abu Fadl? Maka Abbas mengatakan, ikutlah denganku. Dan aku akan membawamu bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan lebih baik kau serahkan Mekah tanpa peperangan. Sebelum pasukan ini semua keesokan harinya menyerang Mekah. Abu Sufyan bilang, bagaimana bisa aku selamat sampai ke dalam kemah? Ini pasukan. Kalau mereka melihatku keluar dari Mekah, maka mereka akan membunuhku pasti. Kata Abbas, enggak apa-apa, ikut dengan aku. Aku akan memberikan kau keamanan. Sebab muslimin ya, menerima jaminan keamanan walaupun dari orang terendah mereka. Walaupun tukang sapu jalan, dia pegang satu orang kafir yang mengatakan orang ini di bawah naungan saya, itu diterima perlindungannya. Gitu kan? Maka Abbas mengatakan, naiklah ke sini. Ada riwayat mengatakan unta, ada riwayat mengatakan kuda Nabi SAW. Gitu kan? Maka naiklah, waktu itu Abbas boncengan sama Abu Sufyan. Kebetulan dua orang ini tinggi besar, gemuk-gemuk semuanya.
Satu aja orang sudah berat di atas punggung hewan ini kan. Dua, maka membuat unta itu atau kuda itu jadi lamban jalannya. Waktu masuk karena malam, Abu Sufyan menutup bagian wajahnya di belakang Abbas. Orang sini sudah tersebar berita kalau paman Nabi masuk Islam, muslimin semua sudah tahu malam itu. Ya, kan? Nabi SAW bawa keliling dan mengiklankan masalah itu. Waktu mereka lihat Abbas, oh sudah tahu paman Nabi dan sudah masuk Islam. Kemudian juga dari satu sisi yang lain, ini pakai kuda Nabi SAW. Maka umumnya muslimin membiarkan jalan. Tapi Umar bin Khattab jeli. Umar curiga, tadi Abbas jalan sendiri. Bagaimana bisa kembali bonceng orang nih? Siapa yang dibonceng nih? Umar bin Khattab jalan di sebelahnya. Umar tidak bicara sama Abbas. Perhatikan siapa di belakangnya. Abu Sufyan. Umar bin Khattab tadi, Abu Sufyan. Alhamdulillah yang telah mengutus kamu kepadaku tanpa ada perdamaian. Ajalmu sudah tiba malam ini. Kepala kekufuran, nggak ada ceritanya nih. Maka kata Abbas, wahai Umar, dari bawah naunganku, nggak ada naungan bagi orang kafir kayak dia, kata Umar. Abbas berkata, wahai Umar, ingatlah, ini di bawah naunganku, gitu kan? Kata Umar, tidak bisa. Orang ini tidak akan dapat jaminan kecuali Rasulullah yang kasih jaminan. Sekarang saya pemimpin keamanan. Tugas saya orang kafir, saya tebas atau tidak itu hak saya. Gitu kan? Umar bin Khattab juga orangnya besar, tapi waktu itu malam-malam kebetulan Umar waktu berjaga-jaga karena bukan waktu untuk berperang. Umar tidak pakai kuda, pakai keledai. Keledai kecil. Umar besar. Maka mulailah bertanding untanya Nabi SAW yang beratnya 2 orang ini sama keledainya Umar. Menuju kemana? Ke kemahnya Nabi SAW. Mereka berlomba untuk itu. Siapa lebih dulu sampai? Karena kalau Nabi bilang, Nabi aman kan aman, kalau enggak. Maka Umar terus bersebelahan sama Abbas. Begitu tiba di kemah, Abbas turun pegang tangannya Abu Sufyan masuk kemah, Umar juga turun. Bersamaan. Di hadapan Nabi SAW langsung Umar mengatakan, ya Rasulullah, kepalanya kekafiran Abu Sufyan datang tanpa keamanan. Izinkan saya tebas lehernya. Maka Abbas mengatakan, ya Rasulullah, di bawah naungan saya lindungi. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Umar, biarlah ya Umar. Sudah sampai di kemah. Nasibnya Abu Sufyan lolos waktu itu ya. Akhirnya pada saat itu teman-teman sekalian, Nabi SAW bertanya kepada Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, apakah belum tiba saatnya engkau mengaku bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya? Belum tiba saatnya kau masuk Islam? Abu Sufyan bilang, demi Allah, bila ada Tuhan selain Allah, maka pasti akan bermanfaat buat kami hari ini. Tapi dia belum mau masuk Islam, belum mengucapkan syahadat di sini. Nabi SAW berkata lagi, apakah belum tiba saatnya kau mengakui Allah itu adalah Tuhan, satu-satunya tidak ada sekutu bagi dan aku adalah utusan Allah? Abu Sufyan mengatakan, kalau yang ini masih ada keraguan dalam hatiku, khusus mengakui kamu sebagai Nabi, masih ada keraguan dalam hati. Ya. Abbas lalu pada saat mendengar jawaban Abu Sufyan marah seraya berkata, masuk Islamlah wahai Abu Sufyan. Demi Allah bila Rasulullah SAW memasuki Mekah dengan kekuatan maka sejarah Quraisy hilang selamanya. Bagaimana bisa engkau masih ragu akan kerasulannya sementara sudah nyata di hadapan matamu kemenangan yang Allah berikan? Akhirnya Abu Sufyan waktu itu masih sempat ragu. Tapi dia takut. Maka dia masuk Islam. Depan Umar dan depan semua dia syahadat. Di sini sebagian ahli sejarah mengatakan sempat masih ada keraguan dalam hatinya. Dan itu nanti terlihat setelah Nabi SAW bebasin kota Mekah. Dan wahyu nanti yang akan membuat akhirnya Abu Sufyan radhiyallahu anhu hatinya kokoh dengan Islam. Ini masih mu'allaf, baru masuk Islam. Syahadat. Malam-malam dia kena ketakutan lihat pasukan muslimin. Lalu akhirnya dia